Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali tentunya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Sekalipun kemarin saya tidak bisa rekam sehingga tidak bisa upload karena waktu yang ada, tetapi saya percaya saudara sudah selalu bersaat teduh sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Minta Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita ini cenderung banyak sekali, mudah sekali berbuat dosa. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi kita sepenuhnya, maka hidup kita berada dalam jalan Tuhan. Dan tentunya jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Mari kita akan minta Roh Kudus terus memenuhi kita. Kita pujikan Saat Ku Menyembahmu, Rohmu bekerja. Puji Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama lagi, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran di atas pujian kami, dan ketika kami menyembah, Roh-Mu bekerja, Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat ini memenuhi kami. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami meluangkan hati kami memandang kekudusan-Mu, Yesus, memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. sembahku
Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jauhi ganggu, cabanglah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah dasar kami seringkali begitu jelek, natur manusia kami begitu jahat. Ketika kami jauh dari Engkau, sungguh kami akan seringkali melakukan
berdosa karena natur kami. Yang mana semuanya itu suatu saat kelak akan kami sesali, akan kami tangisi. Tapi bersama Roh-Mu kami akan mampu. Ya Roh Kudus, sekali itu datanglah di sini, Tuhan. Penuhi kami, ya Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi kesempatan yang indah ini untuk kami boleh tenggelam lebih dalam aliran sungai Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Berikan rema kebenaran firman-Mu bagi kami, karena kami rindu memahami, mengerti, dan mendapat pesan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat pembacaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan baca sama-sama ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 6. Mari buka Alkitabnya. Kita akan membaca sama-sama. Kalau saudara mungkin terhalang matanya, sekarang ada teknologi HP, hurufnya bisa dibesarkan ya, sehingga saudara mungkin bisa membaca langsung Alkitab dari HP. Itu sangat membantu sekali. Ya, puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-6, kita melihat mulai ayat yang pertama ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lalu tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.
Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan ajak kita melihat di dalam ayat yang ke-5 ya. Ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kata penuh Roh Kudus ini ingin saya soroti. Kita lihat bahwa Stefanus dipilih mendapatkan kehormatan melayani Tuhan, bahkan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun dia sempat harus mengalami kematian, tetapi bukankah lewat kematiannya muncul Paulus ya, yang begitu luar biasa dapat melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus itu selalu akan dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang mulia. Tentu tidak selalu akan mati seperti Stefanus ya, tetapi akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Orang yang penuh Roh Kudus itu, kalau saya gambarkan, itu seperti mobil, pengemudi mobil, dan orang yang ada di samping pengemudi mobil. Ya, ini gambaran, ilustrasi yang bisa saya berikan untuk mempermudah saudara mengerti tentang penuh Roh Kudus itu seperti apa. Saudara, kalau orang ada Roh Kudus, itu bagaikan mobil. Ya, saudara tahu mobil ya, mobil itu gambarannya adalah tubuh kita ini. Pengemudinya itu adalah kita yang pegang setir. Ada Roh Kudus, ada orang di samping kita, yaitulah Roh Kudus tentunya, gitu ya. Jadi ada Roh Kudus di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ini ilustrasi ya. Pasti ada sedikit kurang pas, tapi ini untuk memberi gambaran supaya saudara paham. Ada Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus itu bagaikan kita yang tadinya pegang setir, kita berikan setir itu kepada Roh Kudus. Ya, kita sendiri diam dan membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya. Tubuh kita ini mau dibawa kemana? Diri kita ini mau diarahkan kemana? Sekehendak hatinya Roh Kudus, semau-maunya Roh Kudus. Itu artinya fenomena penuh dengan Roh. Nah, begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi orang yang penuh Roh itu bagikan memberikan seluruh kendalinya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan sepenuhnya. Sehingga bukan lagi keinginan kita yang muncul, ego kita yang muncul, bukan. Roh Kudus, buah-buah Roh. Wow. Dan itulah yang saya rindu terjadi dalam hidup kita. Kita selalu lewat saat teduh ini, hidup kita tuh dipenuhi Roh Kudus gitu. Supaya benar-benar nanti kita itu bisa sebagai pemenang-pemenang ya. Orang-orang yang punya buah-buah Roh. Hidup ini penuh tantangan loh saudara. Kita diam saja, bisa saja ada yang terjadi yang membuat hati kita jengkel, membuat hati kita kecewa, membuat hati kita sedih. Kadang kita tidak salah juga bisa muncul masalah. Kita tidak ada masalah apa-apa, tetap orang lain yang bikin masalah. Itu bisa. Dan itu bisa mempengaruhi diri kita. Kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Saya pun sebagai manusia masih bisa seperti itu. Tetapi kalau kita kembali membiarkan Roh Kudus yang memenuhi kita, kita tetap bisa sabar. Sekalipun keadaan begitu berat. Ya, kita tetap bisa sabar, kita tetap bisa legowo, kita tetap bisa bersukacita senantiasa. Ya, puji Tuhan, semoga ini terjadi dalam hidup kita, dan percayalah kalau kita berjalan menurut jalannya Tuhan, ada buah-buah Roh itu yang kita tampilkan, pasti hidup kita akan berbahagia, penuh dengan berkat yang daripada Tuhan, penuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman yang sudah kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan buat kami.
Benar-benar kami rindu Roh-Mu bekerja Tuhan dalam penyembahan-penyembahan yang kami naikkan. Biarlah Roh-Mu bekerja memenuhi kami. Biarlah Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Lewat segala doa penyembahan kami, penuhi kami Tuhan lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang saya akan ajak kita berdoa ya, untuk orang-orang yang belum kenal Yesus, yang belum percaya Yesus, yang kita kenal namanya. Kita doakan, kita mohon untuk terjadi pertobatan dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi keselamatan jiwa mereka ya. Kita akan berdoa bagi mereka. Saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih sampai hari ini menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Kalau boleh, Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang begitu berat itu, Tuhan. Dan berikan kekuatan kepada mereka melalui apapun yang harus mereka hadapi. Tolonglah saudara-saudara kami seiman ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan, dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera, perekonomian yang baik, kesehatan yang baik, keadaan sosial yang baik, kedamaian kami mohon terjadi atas Indonesia. Dan terutama kami mohon agar terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia. Lebih dan lebih banyak jiwa kiranya boleh datang dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan agar benar-benar terjadi pertobatan di Indonesia dan berkat-Mu kiranya terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Gembala sidang, penginjil, gembala guru, dan semua orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi. Tuhan berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami agar di dalam segala perkara hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Yesus, kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi agar kami dapat lebih efektif melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Tutup bungkus mereka dan keluarga mereka dengan kuasa darah. Jaga lindungi pergaulan mereka. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat, pergaulan yang jahat di mata Tuhan. Berikan mereka pergaulan yang baik. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dan bawa umat-Mu ini semakin hari semakin mengenal dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Jangan biarkan ada satupun di antara mereka dan keluarga mereka yang pergi meninggalkan Engkau Tuhan. Tolonglah belas kasihan-Mu atas jemaat-jemaat ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap yang sakit, baik mereka saat ini ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami bersatu hati, kami membawa mereka di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau jamah, tolong sembuhkan mereka. Kuasa bilu-Mu, kuasa darah-Mu menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi Tuhan karena kesalahan kami, kiranya Tuhan nyatakan, tunjukkan kesalahan kami. Kiranya Tuhan tolong kami, agar benar-benar kami mampu, Tuhan menyadari kesalahan kami, tahu salah kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Kalau juga dalam masalah ini Tuhan punya rencana, kiranya Tuhan tolong agar kami selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun dari kami yang kalah dalam masalah kami, tapi kami berkemenangan dalam nama Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan pergi keluar. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan persilakan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani terutama, dan berkat-berkat jasmani daripada-Mu, dan jadikanlah kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan dan percaya akan terus diberkati oleh Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.